Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang i'rab secara lafaz atau apa yang nampak di akhir kata. Sudah kita jelaskan isim yang terjadi rafa' padanya atau isim atau fi'il yang terjadi rafa' padanya marfu', isim atau fi'il yang terjadi nasab padanya disebut mansub, isim yang terjadi jar padanya disebut majrur, dan fi'il yang terjadi jazm padanya disebut majzum. Kemudian pembahasan selanjutnya i'rabut takdiri. I'rabut takdiri, i'rab secara takdir. Apa itu i'rab secara takdir? Sini definisinya, huwa ma la yadhharu fi akhiril kalimati liwujudi mani'in minal mawani'i. Baik. I'rab secara takdir adalah apa yang tidak apa yang tidak nampak pada akhiril kalimat. Apa yang tidak nampak di akhir sebuah kata. Liwujudi, karena adanya liwujudi mani'in minal mawani'i. Karena adanya mani', penghalang dari beberapa penghalang. Baik. Karena adanya penghalang dari beberapa penghalang yang ada. Maka i'rab selanjutnya ini apa yang tidak nampak di akhir kata. Dan tidak nampaknya harokatnya itu disebabkan karena beberapa penghalang. Maka kemudian al-mawani'u, penghalang itu ada beberapa. Al-mawani'u salasatun. Penghalang-penghalang ada 3. Penghalang yang pertama namanya at-ta'azzur. At-ta'azzuru. At-ta'azzur artinya berudzur. Penghalang yang kedua namanya as-siqalu. Berat. Penghalang yang ketiga namanya al-munasabatu. Penghalang yang ketiga adalah menyesuaikan al-munasabatu. Jadi ini beberapa penghalang yang ada pada isim maupun fi'il. Nah, kemudian di bawahnya i'rabul muqaddarah. I'rabul muqaddarah. I'rab yang tidak nampak, takdir. Nah, ini takdir dengan muqaddarah sama ya. Ya, ini i'rab yang tidak nampak. Itu ada 2, ada pada isim dan ada pada fi'il. Ada pada isim dan ada pada fi'il. Ini apa namanya? Salah tulisnya harusnya ainnya dipanjangkan seperti ini. Af'ali. Fil af'ali. Pada fi'il. Pada isim ada 3. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan penghalangnya. Penghalang ada 3, maka isim yang takdir, isim yang memiliki i'rab tidak nampak juga ada 3. Ismul maksur. Yang kedua ismul mankus. Yang ketiga ismul mudhafu ila ya'il mutakallimi.
Ini kurang lagi ya. Sini ada tambahan mim. Mutakallimi. Baik. Itu pada isim. Kemudian pada fiil ada satu jenis, yaitu fiil al-mudhari'. Al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri. Maka pembahasan kita selanjutnya akan menjelaskan satu persatu apa itu isim maksur, apa itu isim mangkus, dan apa itu isim mudhaf ila ya'il mutakallim. Kemudian apa itu fi'il mudhari al-mu'tallul akhir. Nah, pembahasan yang pertama, i'rabul muqaddaratu fil asma. I'rabul muqaddaratu fil asma. I'rab yang tersembunyi, yang tidak nampak pada isim. Tadi kita jelaskan ada 3 ya. Ismul maksur, mangkus, dan ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Yang pertama ismul maksuru. Isim maksur. Apa itu isim maksur? Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatu. Baik. Isim maksur adalah setiap isim yang mu'rab. Setiap isim yang bisa di-i'rab akhirihi alifun lazimatun. Yang mana isim yang mu'rab ini berakhiran dengan alif lazimah. Berakhiran dengan alif lazimah yang didahului oleh harokat fathah. Jadi setiap isim yang mu'rab akhirannya itu alif lazimah yang didahului oleh fathah. Contohnya misalnya Musa. Maka ini disebut sebagai isim maksur. Kenapa? Karena dia berakhiran dengan alif dan alifnya didahului oleh fathah. Nah, itu namanya isim maksur. Berakhiran dengan alif dan alifnya didahului oleh fathah. Kemudian di sini contoh-contohnya atau penjelasannya. Bagaimana jika dia itu marfu', bagaimana jika dia mansub, dan bagaimana jika dia majrur. Sekarang contoh yang pertama, qama Musa. Nah, di sini dia contohnya marfu'. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya marfu' tanda utamanya itu dhamma di akhirnya. Sementara di sini tidak ada dhamma sama sekali yang terbaca. Qama Musa. Maka dhammanya itu sebenarnya ada, tapi dia terhalang. Dia terhalang. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ada beberapa penghalang. Dia terhalang oleh alif ini. Harusnya ada dhamma di situ. Tapi dia karena dia isim maksur, isim yang berakhiran dengan alif yang didahului oleh fathah, maka dia terhalang. Sekarang kita lihat penjelasannya. Musa, dia isim marfu. Isim marfu, dan isim marfu harus punya tanda. Wa alamatu, dan tanda rofaknya ad-dhammah. Berarti tetap dhamma ya. Tanda rofaknya adalah dhamma al-muqaddara. Beda penjelasannya di sini. Ad-dhammatul muqaddara. Tanda rofaknya adalah dhamma yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Alal alif. Tersembunyi pada alif.
Setelah kita sudah tahu, nah ini dia tersembunyi karena ada alif. Maka yang perlu kita jelaskan di sini kenapa dia tersembunyi. Setelah itu mana'a, yang menghalangi min dhuhuriha, dari nampaknya harokat tersebut. Mana'a min dhuhuriha, yang menghalangi dia tampak adalah at-ta'adzur. At-ta'adzuru, sebagaimana yang telah lewat. Penghalang ada 3, ta'adzur dan seterusnya. Maka penghalang daripada alif yang didahului oleh fathah adalah at-ta'adzuru, adalah beruzur. Li'annahu, karena dia min ismil maksur, karena dia bagian daripada isim maksur. Baik. Kemudian di bawahnya sama, ra'aitu Musa, asalnya di sini dia mansub. Musa ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu alal alif, mana min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu min ismil maksuri. Jadi asalnya mansub. Jadi ini bukan tanda mansub ya. Tanda mansubnya di akhir kata, yaitu alif, tapi dia tersembunyi. Dan yang menghalangi dia tersembunyi adalah at-ta'adzur karena dia isim maksur. Di bawahnya masih sama. Contoh dia majrur, bi Musa. Saya marartu bi Musa. Musa isim majrur dan tanda jernya adalah kasrah al-muqaddarah alal alif, dia tersembunyi di atas alif, dan yang menghalangi dia muncul adalah at-ta'adzuru karena dia adalah isim maksur. Jadi itu penjelasan tentang isim maksur. Kemudian setelah itu penjelasan tentang 2 isim sisanya. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.